Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bergabung pada program ini di setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Biarlah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan ini kami bisa berjumpa kembali menghadiri bersama-sama ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau hadir tengah-tengah kami, mengisi kehidupan kami, mengisi hati kami, menuntun setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan itu ya Tuhan, yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan berkat juga hamba-Mu yang terbatas, kiranya Kau berkati juga ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur pada kesempatan ini, kesempatan yang indah, kita bisa merenungkan firman Tuhan kembali. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pohon di tepi aliran air. Yang terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ke 10. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10, saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sejauh demikian baca Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan terlebih lagi kita melakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa seperti daun yang terombang-ambing oleh angin. Kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian membuat kita kerap kali itu merasa gelisah dan mencari sandaran yang kuat. Kita mencari kekuatan dalam harta, jabatan, popularitas, bahkan dalam kemampuan kita sendiri yang kita anggap itu menjadi kelebihan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua itu bagaikan fata morgana yang menipu mata, yang hanya sementara. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah perumpamaan yang begitu indah dan penuh makna, yaitu tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Melalui perumpamaan ini, Nabi Yeremia itu mengajak kita untuk merenungkan sumber kekuatan sejati yang dapat menopang kehidupan kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Yeremia 17 ini ayat 8 kita baca, ia akan seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebuah pohon yang kokoh berdiri di tepi aliran sungai, itu akarnya itu menjalar ke dalam, menghisap air segar dan terus mengalir. Pohon ini itu tidak gentar menghadapi teriknya matahari, tetapi daunnya tetap hijau sepanjang tahun, dan ia terus-menerus menghasilkan buah demi buah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu ciri yang seharusnya membedakan orang percaya dengan orang yang tidak adalah dari buahnya. Sebagaimana kata pemazmur dalam bacaan Alkitab kita yang tadi, bagaimana kita tahu perbandingan di dalam Mazmur itu jalan orang benar dan yang fasik. Orang benar itu seperti pohon
ditanam di tepian air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, pohon yang ditanam di tepian air ini menggambarkan orang yang menyukai hukum Allah, merenungkan firman Allah, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kehidupan pohon itu bergantung pada pasokan air yang terus menerus. Betul ya Bapak Ibu? Tanpa ada alirannya air, pohon itu akan mati. Nah, pohon menyerap ratusan liter air dari tanah. Dengan begitu pohon yang tumbuh subur menghasilkan buah pada musimnya. Nah, apa yang membuat pohon itu begitu kuat dan subur Bapak Ibu? Yang pertama itu akar yang dalam. Akar pohon yang menjangkau jauh ke dalam tanah menjadi sumber kehidupan yang tak tergantikan. Begitu dengan pula kita sebagai orang percaya. Kita ini perlu menancapkan akar kita, akar iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita memiliki sumber kehidupan yang kekal yang tak tergantikan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa pohon itu tetap kuat dan subur? Karena sumber air yang terus mengalir. Air yang mengalir memberikan kehidupan bagi pohon itu sendiri. Begitu pula dengan Roh Kudus yang adalah sumber hidup bagi kita. Kita akan terus menerus diisi oleh Roh Kudus. Kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan kita. Karena kita punya Roh Kudus, maka kita nggak perlu khawatir akan hari esok, akan hari yang menjelang. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus akan menolong dan menopang kita. Yang ketiga, mengapa pohon itu tetap subur dan terus berbuah? Karena dia tidak bergantung pada keadaan. Pohon tidak terpengaruh oleh musim kemarau yang diceritakan tadi dalam bagian Alkitab kita yang tadi kita baca. Ia tetap hijau dan berbuah karena memiliki sumber kehidupan yang tak pernah kering, yaitu air, aliran air, sungai. Kita perlu belajar untuk tidak terlalu bergantung pada keadaan, apalagi dengan keadaan kita sendiri. Kita pun harus belajar untuk tidak bergantung kepada hal yang kita punya. Ketika hidup kita sedang sulit, biarlah kita tetap dapat bersuka cita karena kita memiliki Tuhan yang menyertai kita semua. Nah, dalam ayat 5-6 Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa gambaran orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu mereka seperti semak belukar di padang gurun yang cepat kering dan layu. Mereka itu tidak memiliki akar yang kuat. Mereka itu tidak memiliki sumber air yang hidup. Makanya mereka itu cepat layu dan kering. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita bersama-sama menerapkan prinsip ini? Yang pertama, itu kita perlu berdoa. Kita perlu meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa. Di dalam doa itu, kita membuka hati kita kepada Tuhan dan meminta kekuatannya. Dengan meminta kekuatannya, kita sadar akan kelemahan kita. Ketika kita sadar, maka kita akan terus bergantung kepada Tuhan setiap harinya. Yang kedua, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Dengan membacanya secara teratur, kita akan semakin mengenal Tuhan dan memperoleh hikmat-Nya. Dengan kita membaca Alkitab, maka kita akan mengerti rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan memiliki sumber sukacita yang tak tergantikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bersekutu dengan sesama dan bersama orang percaya. Persekutuan dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Bertumbuh menghasilkan buah, sehingga kita tidak menjadi layu, tetapi buah kita yang sudah kita keluarkan itu bisa dinikmati oleh orang. Yang keempat, itu melayani. Melayani sesama adalah satu cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dengan melayani kita akan mengerti bahwa kita sudah menghasilkan buah. Dari buahnya itulah kita akan kelihatan bagaimana setiap kehidupan kita. Dari 4 ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan, maka biarlah orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus itu melihat kehidupan kita bahwa ada Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sehingga orang itu bisa percaya kepada Tuhan, menarik diri kepada Tuhan. Biarlah kita semua diberkati Tuhan. Marilah kita semua menjadi seperti pohon yang berakar pada Kristus. Marilah kita memiliki hidup dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan.
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kehidupan yang berlimpah dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kita juga perlu ingat, kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita yang membutuhkan. Bagi kita yang ingin memperbarui komitmen kita pada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami bersyukur boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada kesempatan ini, firman yang kami renungkan, yang kami dengar, yang kami baca, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami meminta pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau menuntun setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.